Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Yazudin. Pada kesempatan video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan mata kuliah perencanaan kebijakan sosial. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah saya bahas terkait dengan proses analisis kebijakan dan proses perumusan untuk membuat sebuah formulasi kebijakan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan terkait dengan advokasi kebijakan sosial. Advokasi kebijakan sosial itu beriringan ataupun beririsan dengan sebuah proses pembangunan di sebuah negara. Jika kita ibaratkan sebuah mobil, pembangunan itu diumpamakan bahan bakarnya. Jikalau kita memakai mobil yang berkualitas tinggi, maka kita membutuhkan bahan bakar juga yang memiliki kualitas yang terbaik. Apabila kita menggunakan mobil yang biasa-biasa saja, maka kita pun cukup menggunakan bahan bakar yang biasa saja. Nah, dalam konteks perumpamaan yang telah saya sebutkan sebelumnya, karena kebijakan itu berhubungan dengan sebuah proses pembangunan di setiap negara, khususnya negara yang memiliki konsep welfare state, maka kebijakan yang terbaik melalui good performance itu merupakan sebuah cakupan yang harus diutamakan dalam sebuah implementasi sebuah kebijakan itu sendiri. Apabila kebijakan sosial itu direfleksikan sebagai sebuah perimpamaan ibarat kata, maka kebijakan sosial itu dapat diartikan sebagai sebuah tindakan atau keputusan pemerintah dalam hal ini atau decisions governance yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui bentuk-bentuk pelayanan sosial berupa tunjangan pendapatan, perumahan, pelayanan masyarakat, dan program-program pendukung lainnya di dalam bidang sosial itu sendiri. Maka sebagai kebijakan publik, kebijakan sosial itu adalah sebuah bentuk keputusan yang dikeluarkan berada di tangan pemerintah, baik di tingkatan pusat ataupun di tingkat daerah. Oleh karena itu, dengan semangat desentralisasi, sistem pemerintahan yang menyebabkan segala aktivitas kegiatan pengusulan program menghendaki munculnya itu dari arus bawah atau kita kenal kerap disebut sebagai proses bottom up. Hal ini merupakan sebuah capaian di dalam proses good governance. Jikalau kita mengibaratkan bahwa proses sistem pemerintahan yang baik itu merupakan dari arus bawah, maka konteks inilah sangat berhubungan dengan proses advokasi kebijakan sosial. Sebagaimana kita sudah memiliki pengalaman di masa lalu di era Orde Baru, maka kebijakan yang bersifat top down atau sifatnya langsung dari pemerintah yang memiliki inisiatif untuk melakukan sebuah implementasi kebijakan, maka cenderung capaian dari proses pembangunan itu tidak sesuai dengan realitas kebutuhan masyarakat itu sendiri. Maka advokasi kebijakan dalam posisi ini dapat menjadi sebuah solusi untuk memperbaiki sebuah sistem pembangunan di negara kita. Oleh karena itu, di dalam proses advokasi kebijakan sosial itu, kita harus bisa memetakan paling tidak dua hal yang menjadi kunci utama. Yang pertama, kita perlu menganalisis siapa pemain kebijakan. Yang kedua, apakah di dalam sebuah pengimplementasian kebijakan itu mengalami pergeseran paradigma. Ini penting untuk kita kaji. Mengapa kita penting mengkaji hal ini? Karena
berhubungan dengan basis ideological approach di dalam sebuah pengimplementasian program pembangunan, khususnya di bidang perlindungan sosial dan kebijakan sosial itu sendiri. Ada 3 aspek yang perlu kita analisis di dalam pemain kebijakan. Yang pertama adalah proses perumusan kebijakan, yang kedua penetapan kebijakan, yang ketiga adalah analisis kebijakan. Mari kita perlu mencoba menganalisis terkait dengan proses perumusan kebijakan. Ada 2 hal di dalam pemain kebijakan yang perlu kita analisis. Yang pertama adalah governance dan governance. 2 hal ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Governance itu adalah tata kelola, sementara governance adalah pengimplementasi atau decision maker itu sendiri. Dalam proses perumusan kebijakan, dalam aspek government, pengimplementasian sebuah kebijakan itu pemerintah sendiri di dalam hal pengimplementasiannya. Sementara untuk proses governance atau tata kelola, kita perlu menganalisis 4 unsur di dalamnya. Yang pertama adalah pemerintah itu sendiri, bagaimana mereka wise terhadap program-program yang kita usulkan terkait dengan implementasi sebuah program kebijakan itu sendiri. Yang selanjutnya adalah kita perlu menganalisis stakeholder yang terkait. Mengapa ini penting? Karena tidak mungkin semua program itu dapat dilaksanakan oleh salah satu sub-unsur atau sub-bidang dari proses pelayanan sosial. Stakeholder ini bisa saja dinas-dinas terkait ataupun sub-bidang di kementerian atau di dinas itu sendiri. Misalnya terkait dengan sub-bidang penyelenggaraan perlindungan sosial bagi anak. Nah, ini ada sub-bidangnya sendiri, termasuk di dalamnya proses pengimplementasian dan pengentasan program-program kemiskinan. Biasanya di tingkatan pemerintah, di tingkat kementerian, baik di wilayah-wilayah ataupun di dinas-dinas juga memiliki sub-kajian tersendiri untuk mengimplementasikan dalam isu misalnya anti kemiskinan. Nah, selanjutnya di dalam tata kelola dalam proses perumusan kebijakan itu kita juga penting menganalisis analis kebijakan. Ini bisa saja kita menginvite atau mengundang para pakar menjadi seorang analis kebijakan. Tidak lupa di dalam governance atau tata kelola itu lembaga independen juga perlu kita analisis di dalam hal ini. Mengapa? Karena di dalam sebuah proses perumusan kebijakan itu tidak berdiri sendiri dan tidak bersifat tunggal. Artinya banyak peran dan banyak pemain yang terlibat di dalamnya. Bisa saja lembaga independen itu dari kampus atau universitas, bisa NGO baik lokal maupun internasional, ataupun kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi sosial yang memiliki sebuah roadmap perubahan bagi kehidupan masyarakat Indonesia terutama yang lebih umum, maka lembaga independen itu diperlukan. Yang selanjutnya aspek yang perlu kita lihat adalah penetapan kebijakan. Semua decision policy itu ada di tangan pemerintah, baik di pemerintah pusat ataupun di pemerintah daerah, baik di dalam tata kelola ataupun dalam implementasi itu sendiri. Aspek yang ketiga yang perlu kita analisis adalah terkait dengan analisis kebijakan itu sendiri. Di dalam governance atau tata kelola, terkait dengan pengimplementasi kebijakan ada 3 hal yang perlu kita analisis. Yang pertama adalah pemerintah itu sendiri, public kontraktor, dan lembaga independen seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Di dalam tata kelola atau governance, analisis kebijakan ini juga perlu kita melihat para pemain kebijakan, yakni pemerintah atau stakeholder terkait, analis kebijakan, dan lembaga independen itu sendiri. Nah, pengertian dari analisis stakeholder ini dapat kita urai di dalam 3 main tema yang perlu kita diskusikan. Yang pertama adalah analisis stakeholder itu merupakan salah satu teknik untuk mendapatkan orang kunci dalam
perumusan kebijakan. Kan kita misalnya menjadi seorang analis itu tidak mungkin kita hanya berdiri sendiri. Kita juga harus menganalisis siapa orang kunci yang dapat mengimplementasikan hasil-hasil diskusi atau hasil-hasil policy brief misalnya atau policy study yang kita susun agar policy study ataupun policy brief yang kita susun itu dapat diimplementasikan dengan baik. Yang kedua, analisis stakeholder itu menjadi langkah penting di dalam membangun hubungan dan jaringan yang diperlukan bagi keberhasilan penerapan kebijakan yang lebih partisipatif. Yang ketiga, dalam analisis stakeholder ini, seorang inisiator dan analis kebijakan itu terbantu di dalam menelisik lingkungan sosial dengan advokasi kebijakan yang akan dilakukan. Artinya, seorang analis atau seorang inisiator perubahan ke program kebijakan itu dapat dibantu melalui lingkungan sosial yang ada, di mana advokasi itu bisa dilakukan dengan baik sesuai dengan capaian dan tujuan yang telah kita susun sebelumnya. Nah, kebijakan sosial dalam konteks advokasi kebijakan ini ada 3 hal yang perlu kita petakan. Yang pertama adalah sebagai tujuan, yang kedua sebagai hipotesis, yang ketiga adalah sebagai tindakan legal. Sebagai tujuan tentu ini berhubungan dengan policy brief, policy study, ataupun policy paper. Kita sebagaimana seorang peneliti, kita perlu merumuskan sebuah tujuan yang kita tulis di dalam draft proposal, perumusan, formulasi sebuah kebijakan. Yang kedua adalah sebagai hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara di mana yang kita susun itu apakah dapat diimplementasikan, di mana yang kita susun itu apakah dapat diimplementasikan. Apakah dapat diimplementasikan dengan baik apa yang kita usulkan, ataukah justru akan merugikan bagi kelompok-kelompok tertentu, dan apakah kebijakan yang kita susun itu memiliki budget yang cukup minimal tetapi dapat menghasilkan performa yang cukup baik. Yang ketiga, di dalam kebijakan advokasi kebijakan sosial itu perlu kita melihat menjadi sebagai tindakan legal. Tindakan legal itu artinya adalah ketika formulasi kebijakan yang kita susun dan sudah disahkan menjadi sebuah kebijakan, maka setiap program yang dijalankan itu tidak ada lagi istilah yang disebut dengan malpraktek atau dapat merugikan bagi kelompok-kelompok tertentu. Artinya itu sudah menjadi layak diimplementasikan dan sudah uji publik sehingga implementasi kebijakan ini bisa go public. Nah, dalam advokasi kebijakan sosial itu hierarki dan pedoman analisis kebijakan sebagai sebuah proses itu paling tidak perlu kita cermati. Ada 5 tahapan di dalam konteks itu. Yang pertama adalah identifikasi para pemain kebijakan, siapa yang terlibat di dalamnya, unsur-unsur apa saja yang perlu kita tracking sebagai sebuah proses perubahan kebijakan, dan bagaimana para pemain kebijakan ini memiliki ketertarikan dan memiliki loyalitas terhadap apa yang kita usulkan di dalam sebuah formulasi kebijakan. Selanjutnya perlu kita menentukan posisi isu utama yang diangkat. Apakah para pemain kebijakan itu mendukung, menentang, atau bersifat netral. Ini penting untuk kita analisis dan untuk kita lakukan proses tahap-tahap tersebut. Percuma ketika kita mengajukan sebuah sistem ataupun sebuah formulasi kebijakan, akan tetapi kebijakan yang kita susun justru ditentang ataupun ditolak oleh stakeholder terkait. Selanjutnya menentukan kekuasaan, artinya ini dalam rangka memerankan permainan dalam bingkai politik yang mengarah pada efektivitas kerja, apakah menentang, mendukung, atau netral. Ini penting kita menganalisis siapa yang terlibat orang-orang di dalamnya agar ketika misalnya roadmap yang kita susun itu di dalam capaiannya harus didengar ataupun harus didiskusikan dengan para anggota dewan,
karena kita sistemnya sistem demokrasi. Di dalam setiap proses perumusan undang-undang ataupun perumusan kebijakan harus ada uji publik. Nah, uji publik salah satunya adalah keterwakilan dari masyarakat. Di dalam hal ini adalah para legislator itu sendiri. Ini penting untuk kita menentukan kekuasaan yang lebih di dalam hal proses implementasi, agar ketika implementasi ataupun agar kebijakan yang kita susun itu diterima oleh pemegang kebijakan atau decision maker dalam hal ini, bisa efektif dalam hal pengimplementasiannya. Selanjutnya kita menentukan prioritas utama tindakan yang akan diambil dalam proses penyusunan kebijakan. Tidak semua isu dan tidak semua masalah bisa kita cover di dalam sebuah advokasi kebijakan ini. Mengapa kita perlu menentukan prioritas utama untuk melakukan sebuah tindakan? Tentu kita akan melihat budgetnya berapa, siapa yang terlibat di dalamnya, bagaimana kebijakan yang kita susun itu bisa bermanfaat bagi penerima manfaat itu sendiri, atau yang lebih penting itu adalah tidak adanya penolakan dari stakeholder terkait. Karena jikalau kita susun kebijakan itu mubazir dalam bahasa yang lainnya, ya tidak akan ada goal setting dari setiap sebuah program yang kita susun atau yang kita rencanakan. Walaupun hal tersebut menjadi sebuah keputusan yang final yang disusun oleh pemerintah. Kalau ini terjadi, bisa saja nanti hasil kebijakannya hanya menghasilkan sebuah miopi kebijakan. Selanjutnya perlu kita memperhitungkan kembali kemungkinan kebijakan yang diusul itu dapat diterima atau ditolak. Ini menjadi langkah dari proses pedoman analisis kebijakan. Karena kalau program ataupun rencana kebijakan yang kita susun itu kemungkinan besarnya dapat diterima, maka harus menunjukkan good performance. Akan tetapi jikalau kemungkinan program ataupun rencana perubahan kebijakan yang kita susun itu justru ditolak, ini perlu kita berpikir ulang agar tidak membuang-buang waktu dan membuang-buang tenaga tentunya. Setelah itu, kita perlu melihat analisis instrumen kelembagaan dalam proses advokasi kebijakan, di mana pemerintahan akan mengesahkan kebijakan yang kita susun, mulai dari pusat, daerah, ataupun tingkat lokal, misalnya di desa sekalipun. Selanjutnya, instrumen kelembagaan ini kita perlu melihat perangkat-perangkat hukum apa saja yang dapat kita petakan untuk merubah usulan kebijakan. Ini berhubungan dengan acuan undang-undang yang ada sebelumnya. Misalnya kita tracking beberapa undang-undang yang mengkaji sebuah isu, contoh kasus di dalam hal ini kebijakan ataupun perubahan kebijakan bagi kelompok penyandang disabilitas. Nah, ketika kita menyusun sebuah program, menyusun sebuah rumusan perencanaan perubahan kebijakan bagi kelompok penyandang disabilitas, kita sebagai seorang analis itu perlu men-tracking undang-undang yang mendukung terkait dengan usulan yang kita bangun tentunya. Contoh misalnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, apakah ada undang-undang yang terbaru, atau misalnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di masa lalu terkait yang berhubungan dengan perlindungan bagi kelompok disabilitas dan lain sebagainya. Ini kita perlu tracking, kita perlu analisis, kita perlu mapping bagian mana saja yang mendukung argumentasi kita dalam menyusun sebuah proses kebijakan. Yang selanjutnya dalam analisis instrumen kelembagaan ini, kita perlu melihat seberapa besar pengaruh administratif dan finansial dalam mendukung dan menolak kebijakan yang kita susun. Ini berhubungan dengan apakah administrasinya itu cukup berbelit atau tidak, ataukah justru mempermudah di dalam proses pengimplementasian sebuah kebijakan itu sendiri. Finansial penting karena ini berhubungan dengan budget, keuntungannya berapa dan kerugiannya seperti apa. Apakah dengan budget yang minim itu dapat melahirkan good performance yang baik di dalam sebuah implementasi kebijakan.
Nah, analisis instrumen kelembagaan ini juga kita penting memperhatikan keputusan-keputusan pengadilan jika ada proses judicial review, sejauh mana di dalam proses advokasi kebijakan itu dari yang kita usulkan sebuah formulasi kebijakan itu ada ya kontroversi di dalam hal undang-undang yang ada sebelumnya, apakah ada masuk ke dalam judicial review di MK atau MA ataupun tidak. Misalnya ini penting untuk kita analisis. Nah, setelah kita melakukan mapping instrumen kelembagaan, selanjutnya adalah kita perlu membuat sistem advokasi kebijakan. Ada 5 hal di dalam membuat sistem advokasi kebijakan ini yang patut dan kita cermati sebagai unsur di dalam membuat sistem advokasi kebijakan. Ini berhubungan dengan kebijakan fundamental untuk direalisasikan dalam sebuah kebijakan dan terprogram secara struktur. Yang pertama, sistem advokasi kebijakan yang perlu kita analisis adalah struktur kelembagaan terkait, misalnya di dinas-dinas terkait. Dalam hal ini cakupannya misalnya perlindungan sosial berhubungan dengan dinas sosial dan lain sebagainya. Yang kedua, kita juga membuat sistem controlling seperti apa yang perlu kita analisis. Yang selanjutnya adalah dalam sistem advokasi sosial itu kita perlu juga membuat skema kekuatan, dalam hal ini politik atau political will, sejauh mana kekuatan politik yang akan mendukung kita ketika proses pengimplementasian kebijakan itu bermanfaat ataupun diimplementasikan kepada penerima manfaat itu sendiri. Selanjutnya, dalam sistem advokasi kebijakan ini juga harus mengukur kemampuan tim yang kita buat, siapa saja, apakah mampu melakukan sebuah judicial review ataupun sebuah formulasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan secara umum. Nah, selanjutnya dalam sistem advokasi kebijakan itu juga harus melihat aspek budaya. Dalam hal ini berbicara terkait dengan lingkungan kerja, lingkungan bagaimana membuat sebuah instrumen kebijakan itu bisa mendukung dengan baik dari lingkungan pekerjaan yang kita buat di dalam proses formulasi atau penyusunan kebijakan itu sendiri. Di dalam proses advokasi kebijakan sosial ini, kita juga bisa menyusun sebuah model penelitian advokasi kebijakan. Ada 4 hal yang menjadi prioritas program kesejahteraan sosial di dalam model penelitian advokasi ini. Yang pertama adalah kebijakan dan strategi. Hal ini berhubungan dengan mind map, bagaimana strategi-strategi yang kita rencanakan yang berdasarkan riset terkait, sehingga kebijakan yang kita susun itu bisa dapat dimanfaatkan dengan baik oleh penerima manfaat. Yang kedua adalah research and development. Sebagaimana kita jamak ketahui bahwa research and development ini adalah riset yang ada sebelumnya dikembangkan menjadi lebih baik melalui inovasi-inovasi yang terbarukan. Mungkin saja melalui sistem digitalisasi ataupun ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbaru berbasiskan era digital dan lain sebagainya, ini bisa dapat dilakukan. Selanjutnya, model penelitian advokasi kebijakan itu juga membangun kapasitas building dan institution atau institusi dalam sebuah roadmap perencanaan kebijakan. Dan model penelitian advokasi ini juga bisa melihat data dan sistem informasi yang kita susun berdasarkan kebutuhan dalam proses kebijakan sosial itu sendiri. Setelah kita melakukan advokasi dalam proses perumusan kebijakan, tentu kita harus membangun prioritas perencanaan kebijakan sosial yang unggul agar apa yang kita rencanakan itu bisa dapat dimanfaatkan secara baik oleh penerima manfaat itu sendiri. Cerdaslah dalam berpikir dan bertindak dalam mengumpulkan bukti-bukti yang terkait sehingga roadmap yang kita susun itu bisa bermanfaat. Yang kedua, bijaksana, jangan terjadi pro kontra di antara penerima manfaat itu sendiri. Dan tentu kita harus memberikan sebuah harapan bahwa kita akan lebih baik daripada hari ini, dan di masa depan kebijakan dan pembangunan bagi bangsa Indonesia itu akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Baik, demikian atas pemaparan materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah masukan dan perspektif baru di dalam isu advokasi kebijakan sosial itu bagi Anda yang sedang mengkaji
kebijakan sosial. Jikalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masih Anda bingung dan perlu kita diskusikan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah jikalau ada waktu saya akan feedback dari masing-masing bentuk pertanyaan ataupun respon dalam di chat channel YouTube kami. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan atas atensinya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.